Kali ini saya akan membuat aksi nyata tentang diseminasi disiplin positif di SD Negeri Tegalega 03. Perkenalkan, di sini ada Ibu Yulianti Dwi Astuti sebagai fasilitator. Saya ada Bapak Sunanto sebagai pengajar praktek, dan saya sendiri merupakan Wonosilo angkatan 11. Latar belakang aksi nyata, selama ini para murid bertindak untuk mengikuti aturan sekolah karena untuk menghindari hukuman atau sanksi, bukan atas kesadaran sendiri, sehingga budaya positif sekolah tidak berjalan dengan efektif. Tujuan pelaksanaan aksi nyata yaitu menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik para siswa untuk menjalankan keyakinan kelas, membangun budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur aksi nyata, terbentuknya keyakinan kelas dengan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu bersama para siswa, mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas atas kesadaran sendiri atau motivasi internal siswa. Lini masa tindakan. Yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan menjelaskan pentingnya menanamkan konsep budaya positif di sekolah. Yang kedua, meminta izin kepada kepala sekolah untuk mendiseminasikan budaya positif ini dengan rekan sejawat, mengumpulkan para guru untuk mengikuti diseminasi tentang budaya positif. Yang selanjutnya, berkolaborasi dengan para guru kelas dan guru bidang untuk membuat keyakinan kelas. Ini ada beberapa dokumentasi lini masa tindakan saya, diantaranya saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, terus mengajak para dewan guru dan membuat keyakinan kelas bersama siswa. Itulah sekedar yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wondo Susilo dari SD Negeri Tegalega 03, Kecamatan Lokamba, Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan mendiseminasikan disiplin positif di SD saya. Silakan lihat video yang saya buat. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyukurillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sekolah SDNK Bapak Ibu Dewan Guru dan anak-anak yang saya hormati. Sejenak mari kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya kita kembali dipertemukan dan berkumpul di tempat yang insyaallah berbahagia ini. Sama-sama semoga terlimpahkan kepada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita syukurkan kepada beliau dan kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita membaca pada hari ini dengan membaca salam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan salam tadi acara ada pembicaraan yang lancar dan pertemuan kita hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan atas nama Kepala Sekolah SDNK dan dalam hal ini yang disampaikan mengenai rumah yang sebagai ini kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu di ruangan ini dalam acara pelaksanaan aksi nyata kepemimpinan Bapak Onggi Susilo yang bertemakan diskriminasi budaya positif. Materi ini sangat bagus dan kita perlukan, terutama pada saat ini kita melaksanakan kurikulum merdeka. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama apakah itu diskriminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Onggi Susilo. Agar dalam mendidik para anak-anak kita di kelas atau di sekolah, kita dapat menerapkan hukuman yang bagus, hukuman yang positif bagi anak untuk bertingkah laku lebih baik. Dengan mengucap basmalah, kami buka acara aksi nyata Bapak Onggi Susilo dengan tema diskriminasi budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDNK Tegalwaga, dan saya hormati rekan-rekan guru SDNK Tegalwaga. Marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah SWT yang telah diberikan rahmat dan karunia-Nya
sehingga pada siang hari ini kita diberi keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam dari kita aturkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita mendapatkan syafaatnya di dunia akhirat. Dalam kesempatan siang hari ini, saya akan melaksanakan destinasi budaya positif. Sebelum melaksanakan kegiatan budaya positif, ada beberapa yang perlu disepakati, ya. Di antaranya yaitu menghargai orang yang sedang berbicara. Yang kedua, mengangkat tangan ketika hendak bertanya. Yang ketiga, menggunakan HP saat bicara. Kira-kira kesepakatan ini ada yang bisa menambahkan lagi untuk berjalannya acara diseminasi positif? Apa ditambahkan Pak Aziz? Harapan kelas Pak. Harapan kelas? Ya. Harapan kelas mana Pak Aziz? Harapan. Apa yang ingin harapan itu kan tujuan diadakannya budaya positif ini, kemudian kekhawatirannya apa ketika ini sudah dijalankan. Terima kasih Pak Aziz atas tambahannya, ya. Oke, kita lanjutkan. Disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sering dengar disiplin, ya. Disiplin positif. Kira-kira ada yang tahu disiplin itu apa? Ya, Bapak Ibu, disiplin. Disiplin. Ada yang tahu? Oh iya. Mana Bu? Kalau menurut saya, disiplin itu kita bertindak laku sesuai dengan aturan. Tepat waktu, tepat keadaan. Ya. Terima kasih. Banyak ada lagi. Silakan. Bu Dewi, silakan. Menurut saya disiplin positif adalah pendekatan untuk menanamkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan denda. Terima kasih. Yang saya sampaikan Bu Dewi. Jadi dari pendapat Bupanya dan Dewi disimpulkan tentang disiplin positif, yaitu pendekatan pengasuhan anak yang bertujuan untuk mendidik anak berperilaku baik tanpa menggunakan hukuman fisik, ya, atau ancaman, alih-alih fokus pada kesalahan. Disiplin positif telah menekankan pada pembelajaran dan pengembangan karakter positif anak. Jadi Bapak Ibu kalau mendisiplinkan anak dengan cara fisik itu sudah dibilang guru satu, ya. Kemudian di SD kita tidak menggunakan hukuman berupa fisik. Karakter yang dilakukan dalam kurikulum Merdeka yaitu profil pelajar Pancasila. Dan mengingatkan yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berpikiran coba. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam yaitu beradil. Inilah yang diharapkan karakter anak kita. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Ada yang tahu motivasi itu apa? Silakan yang mau memberikan pendapat. Motivasi itu apa? Apa sih? Mau bertanya, mau menjawab? Ada yang tahu motivasi? Silakan.
Motivasi perilaku manusia adalah dorongan atau alasan yang mendasari perilaku kita supaya menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Iya, terima kasih. Devi, ada lagi motivasi? Iya. Jadi motivasi perilaku manusia betul sekali yang disampaikan Bu Devi, ya. Di sini ada teori motivasi dan hukuman penghargaan. Teori motivasi dibagi menjadi 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, hukuman dan penghargaan. Ada 2 cara mengontrol perilaku manusia yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran. Yang pertama, hukuman. Yang kedua, penghargaan. Menurut cara ideal di dalam belajar itu adalah penghargaan sesungguhnya. Kalau itu, keyakinan kelas untuk sekolah. Keyakinan kelas kalian mau mengutarakan pendapatnya. Jadi keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu beda, ya. Kita mungkin menganggap bahwa keyakinan itu sama dengan peraturan kelas, padahal berbeda. Kalau peraturan kelas biasanya mengandung kata-kata yang negatif, sedangkan keyakinan kelas itu mengandung kata-kata yang positif. Dan keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menimbulkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Tadi yang sudah saya katakan, biasanya kalau peraturan kelas mengandung kata-kata negatif seperti dilarang apa ya, terus datanglah tepat waktu, itu biasanya positif. Tapi kalau dilarang apa? Pokoknya kata-kata dilarang biasanya kata-kata negatif. Nilai kebajikan yang diterima secara universal yaitu keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, dan kesehatan. Ini SPP biar tidak spam, kita tadi habis mengajar ya, biar spam. Silakan SPP-nya dari depan, cepat ya. Nanti kalau saya dengan pegangan pegangnya hidup. Kalau saya suruhnya pegang rambut, pegangnya harus rambut. Kalau saya bilang pegang telinga, langsung cepat pegang. Sudah siap? Siap. Nah, cepat ya. Ya siap. Pegang rambut. Rambut. Belasnya rumahnya pegangnya rambut. Seharusnya rambut. Pegang cepat. Lihat ke depan, lihat ke saya. Siap. Pegang mata, pegang hidung, pegang telinga. Lihat ke depan. Biasanya saya siap. Pegang mata, pegang hidung, pegang rambut, pegang mata, langsung masuk pada ini mau pegang rambut. Oke, terima kasih Pak Cis, sudah tahu tugasnya ya, mengecilkan ekor. Sudah kita lanjut. Iya, tadi sudah SPP, kita lanjut. Yang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Itu ada 5 kebutuhan. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, merasa diterima atau kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan.
Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kepuasan. Setiap murid adalah unik. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan juga dasarnya. Ya. Misalnya contohnya Bumaria kan sudah bersuami ya, pasti Bumaria inginnya jawaban tuh. Bisa ya dibilang oke. Jadi mana? Mau jawaban mintanya sama suaminya. Jalan-jalan. Tadi kan intinya kalau dikasih kita dikasih sayang. Dan pasti kalau yang sudah bersuami istri kalau tidak disayang pasti di rumah apa? Cemburu terus, tidak senang ya. Mesti hawanya marah-marah mesti. Karena apa? Karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Sama aja dengan anak-anak. Anak-anak kalau kebutuhan dasar 5 ini tidak terpenuhi, pasti dia akan bertingkah laku negatif. Pasti itu. Karena ingin dipenuhi kebutuhan. Pasti kasih sayang. Ada mungkin anak yang suka kopas ya, minta uang. Itu kemungkinan kalau di sini ibu bisa juga karena dia di rumah tidak dikasih sayang juga bisa karena dia tidak dikasih uang untuk beli jajan. Berarti kalau untuk beli jajan dia ingin bertahan gitu. Jadi kebutuhan anak itu masing-masing. Jangan kita langsung kalau ada anak berperilaku negatif langsung kita hukum. Bisa anak tidur ngantuk, jangan langsung kita berperilaku negatif. Berarti dia pasti ada 5 kebutuhan yang tidak dipenuhi. Lanjut. Ini ada studi kasus ya. Ceritanya Bu Dewi, guru kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas yang bernama Tristan. Beberapa anak telah mengeluhkan Tristan yang sering meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, ya seperti Bu Dewi, kira-kira apa yang Anda lakukan? Coba. Kenapa Bu? Apa yang dilakukan? Ya, banyak. Ada beberapa masalah. Itu solusi. Apa kamu? Kira-kira apa yang dilakukan? Memberikan Tristan makan siang, barangkali dari rumah anaknya atau orang tuanya tidak bisa menyediakan makan siang. Berarti dari sekolahan ya, berikan makan siang. Ada lagi? Kira-kira apa yang dilakukan? Nah, silakan. Menurut saya menanyai guru siswa itu kenapa kok seperti itu melakukan perbuatan seperti itu. Kita ada permasalahan ini. Betul. Menanyakan, nah itu. Kita sedikit dulu ya, menanyakan terlebih dahulu. Itu biasanya disebut dengan restitusi. Yang kedua, menurut Anda kira-kira apa alasan Tristan melakukan hal itu? Ya. Tadi mungkin kata bukannya, karena dia apa dikasih makan. Ya, coba. Alasan Tristan kemungkinan ini. Yang pertama yaitu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha itu berarti saat adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita sebagai wali kelasnya mungkin bisa menawarkan uang jajan ya di Tristan itu perutnya. Ya. Yang kedua mungkin alasan Tristan yaitu apa? Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu para gurunya dan guru beritahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang tidak dimiliki adalah kebutuhan anak kasih sayang dan rasa diterima. Jadi belum tentu Tristan itu minta makanan karena dia lapar, tapi dia lagi caper mencari perhatian. Kita sedikit dulu. Kalau kita sudah tahu alasan ini, baru kita melaksanakannya. Yang ketiga, kemungkinan alasan Tristan bisa juga karena
temannya jadi takut dengan dia menuruti keinginannya. Maka kebutuhan sebetulnya kita sedang berusaha memenuhi kebutuhan dalam dasarnya akan kekuasaan. Jadi kemungkinan Tristan ingin berpuasa, jadi bisa nanti wali kelasnya jadikan Tristan itu ketua kelas yang kira-kira punya kekuasaan. Lanjut. Alasan Tristan mungkin karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang berbeda ragam. Maka Tristan sudah berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ya. Mungkin ada contoh lain, misalnya anak tidur terus kalau diajar bahasa Inggris atau agama atau guru lain, itu kalau diajar selalu dia ngantuk, berarti kemungkinan dia merasa bosan. Jadi guru bisa dalam melaksanakan belajar terus bervariasi, jangan selalu monoton. Ya, posisi kontrol restitusi. Biasanya posisi kontrol seorang guru ada yang namanya penghukum. Contohnya kemarin siswa yang membuat kesalahan memberikan hukuman fisik. Ini biasanya ada yang merasa pengalaman waktu di ulang di hukuman. Ada nggak di sini yang merasa? Dulu waktu SD, SMP, SMA pernah dihukum sama gurunya? Nggak pernah? Oh bagus deh. Saya pernah Pak. Iya apa? Aziz. Sahabat Pak. Oh ya silakan Aziz. Sabut. Ya sabut. Karena apa? Karena tidak ikut senam. Tidak ya. Senam. Iya. Ada lagi? Apa? Tangannya di sabut juga ya. Tangan sabut. Apa kelas berapa itu? Apa kelas berapa itu? SMP kelas 2. SMP kelas 2. Masih teringat sampai sekarang ya? Kalau udah dewasa. Ada lagi? Ya. Saya SD Pak. Apa SD Pak? Ya. Dan saya sudah memaafkan karena orang yang sudah meninggal. Ada lagi? Ya, kisah sedih di sekolah. Saya juga pernah mengalami Pak. Jadi pada waktu itu saya itu ditanya sama temannya. Pak gurunya sudah mengajar matematika, saya ditanya temannya. Mas, nah, saya ditanya, saya jawab. Jadi kemungkinan guru saya itu tahunya ini membuat orang-orang terbisik. Saya tidak tahu menahu langsung dicinta. Sampai sekarang waktu SD misalnya dicinta itu lagi kalau pakai ini aja, ternyata pakai yang itu. Ali-ali yang itu yang ada patungnya batu api. Nah, itu orang itu tidak sampai sekarang. Sampai sekarang saya masih teringat. Saya terasa teringat sampai sekarang. Itulah. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, itu efeknya kayak gitu. Pasti akan teringat, akan dibenci oleh pilihan ya. Jadi berarti dia sebagai penghukum, kita sebagai guru. Terus yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Itu sebagai guru. Contohnya ya, mengingatkan siswa akan kesalahan masa lalunya, membandingkan siswa dengan yang lain. Jadi seorang guru selalu membandingkan dan kamu nggak seperti ini sih, kamu selalu membuat kesalahan seperti ini sih. Ini biasanya anak yang seperti ini lalu dinasihati sama gurunya atau gurunya, itu biasanya kan pendiam. Dia merasa bahwa saya selalu gagal dalam pendidikan. Biasanya anak guru pendiam. Bisa lama-lama dia akan stres, dia juga. Jadi kita jangan menjadi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, apa tadi? Mencoba menjadi teman dekat dengan semua orang, mengabaikan aturan. Contohnya,
terlalu ada beasiswa tidak tegas dan menegakkan aturan. Jadi kita mencoba posisikan diri seorang guru seperti anak itu berteman. Efeknya tahun ini dia itu mungkin akan takut sama pak guru yang menjadi teman, tapi dengan guru lain dia tidak akan mau disiplin. Jadi ketergantungan, sila ada ketergantungannya. Yang keempat, sebagai pemantau di sini apa? Terus-menerus memeriksa pekerjaan siswa, menghitung kesalahan siswa. Dapatnya menciptakan suasana belajar yang tegang, mengurangi kreativitas siswa. Jadi kalau di pantau, kamu salah ini, kamu selalu terlambat, kamu ini. Nah, anak-anak itu. Yang kelima sebagai manajer, ya. Cirinya yaitu memimpin dengan memberikan arahan yang jelas, membangun hubungan yang positif dan melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan. Nah, pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, dari kelima ini mana yang baik? Apa sebagai manajer, pemantau, apa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, apa mencoba menjadi teman? Kira-kira apa dari kelima ini? Jadi teman. Menjadi teman. Oke, yang betul itu kita di Guru Merdeka sebagai manajer. Kita harus memposisikan itu sebagai manajer. Jadi kesalahan anak yang bisa menyelesaikan juga anak itu sendiri. Kita hanya sebagai fasilitator menanyakan. Nih ada video ya, biar jelas dari posisi kontrol ini. Tadi yang mana ya? Ini silakan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu untuk melihat mana kira-kira yang paling bagus. Silakan untuk menonton video tentang 5 proses kontrol sebagai seorang guru. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya. Yang pertama adalah 1. Posisi penghukum. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau. Dan 5 sebagai manajer. posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus nyata yang terlambat hadir 20. Nah ini ceritanya anak yang terlambat ke sekolah. Dalam menghadapi masalah tersebut. 1. Posisi penghukum. Jadi gini posisi hukumnya. Ini ada anak yang datang terlambat, dipanggil sama guru BK-nya ya. Pak Haji sini. Oh, saya ternyata. Terlalu terlambat. Saya Apa? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Dan dikasih kesempatan untuk memberikan alasan. Kita langsung bilang salah. kenapa saya basket? Jadi suruh keliling lapangan basket. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Ini posisi penghukumnya. Keliling lapangan basket 5 kali. Disuruh keliling lapangan basket. Pergi sana ke lapangan basket. Iya. Kasihan ya sebagai penghukum
Ini biasanya guru jadul, guru zaman dahulu. Kan kalau guru sekarang tidak seperti itu. Memang bisa berupa fisik, Fisik. ilmu dan pengetahuan. Saya itu paling kecil itu waktu SD. Posisi satu adalah Ahmad itu waktu itu. Simuluk. Almarhum yang itu tidak. Atau tahu langsung. Tapi sekarang ini merasa Masih teringat-ingat selama. masih terjadi karena itu bentuk apa? Bentuk disiplin yang bukan positif tapi negatif. Yang kedua, posisikan sebagai apa tadi? Kalau untuk ini merasa bersalah, ini anak akan melihat guru, bisa anak ini merasa apa? Selalu merasa gagal terus dengan Tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Masih kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi ya nak ya. Ini tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhkan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. maaf. posisi membuat rasa bersalah rasa bersalah. dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang digunakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Biasanya anak itu tidak tahu. Di posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi teman ya. Beda ya antara posisi teman, posisi penghukum ini. Ini gurunya langsung panggil. Aku dipanggil terus ya Aren ya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Ini posisikan sebagai teman. Iya saya. Ini saya di aja ya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Itu kerjaan yang lain. Oh ya gitu. Dulu ya. Jadi menganggap murid sebagai teman, rasa sepantarannya ya. Ya sudah salah. Nanti si anak ini nggak dulu sama guru saja sama Biar gak guru kemana aja. lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Nah, dia kan hanya apa namanya patuh sama guru saja, jangan sama guru lain ya. Dan anak itu tidak merasa mandi. Itu tergantung orang. Dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan guru pada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Silakan dia. Naren! Aduh! Panggil terus Naren. Aduh. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolahnya dulu
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 masih istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Baik Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal tes semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Di posisi kelima ya sebagai manajer. Dan Jadi menanyakan kesalahannya apa, terus Apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati dia ditanya keyakinannya apa, biar dia bisa menyelesaikan masalahnya tersendiri. Jadi hal ini berdasarkan apa? saya akan coba untuk pindah ruang. Internalnya ya. Baik, kalau Naren meminta alami di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang Nah, anak ditanya solusinya apa? kira-kira akan selesai alami kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kami. Sekarang kembali ke kelas ini. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid menuju sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, Ya, ini posisi manajer. terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Kira-kira apa? Oke Bu, posisi idealnya sebagai sebagai manajer ya. Jadi kita menanyakan kesalahannya apa, terus dia apa yang bisa dia lakukan untuk menanggulangi kesalahannya itu tersebut. Jadi dia jadi anak yang tidak gagal, anak yang disiplin positif ya. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa itu tentang segitiga restitusi? Nah ini segitiga restitusi, bentuknya seperti segitiga. Kira-kira ada yang tahu segitiga restitusi itu apa? Ada yang tahu enggak?
Bentuknya segitiga. Restitusinya itu apa? Ya, silakan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi bukan pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Gitu. Jadi segitiga restitusi memberikan tawaran seperti yang dikatakan Bu Novi tadi. Kalau anak bermasalah kita jangan langsung hukum, kita ditanya terlebih dahulu apa latar belakangnya dia melakukan disiplin negatif. Setelah kita mengetahui latar belakangnya, kita bisa melakukan disiplin positif tadi. Langkah-langkah restitusi ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi anak yang merasa bersalah distabilkan biar jadi anak yang tidak bersalah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan apa yang telah dia sepakati dengan Pak Guru sebelumnya. Ini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dalam proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi misalnya anak misalnya bangunnya kesiangan misalnya, kita jangan langsung menyalahkan. Jadi kita memberi kenapa kamu datang terlambat? Karena saya bangunnya kesiangan. Bangun kesiangan itu manusiawi ya. Pak Guru juga mungkin sama. Kalau bangun kesiangan itu, jadi anak itu tidak merasa menjadi anak yang gagal. Kita memberikan dia jadi anak yang lumrah pada umumnya. Terus biasanya ini kalau stabilitas identitas biasanya kata-kata yang dikatakan oleh Pak Guru bisa bilang ini. Bermasalah itu hal yang manusiawi. Ya, jadi anak itu tidak akan merasa salah tapi tidak salah, mentah bahasanya. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak Ibu juga buat salah ketika pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Dan itulah yang bisa dikatakan kita sebagai guru. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Caranya gimana? Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kita tahu alasannya kenapa. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tadi ada kebutuhan anak, 5 kebutuhan anak yang seperti ingin saya, seperti ingin kekuasaan, atau untuk bertahan hidup. Jadi kita sih dulu latar belakang. Kalau tahu kita baru. Nah ini biasa guru-guru yang dikatakan itu kamu bisa, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang ketiga kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang bagus. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Jadi anak ditanyakan biar dia bisa menanggulangi kesalahannya. Menanyakan keyakinan. Di sini murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, bukan ekstrinsi. Jadi berasal dari dirinya sendiri. Terus mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah.
Biasanya Pak Guru menanyakan ini berupa seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Inilah tahapan-tahapan tiga restitusi. Yang pertama menanyakan apa? Menstabilkan identitas ya. Yang terakhir baru menanyakan keyakinan. Nah, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya mengenai segitiga restitusi. Jadi biasanya anak yang dihukum pasti akan merasa dia merasa bersalah terus teringat-ingat terus. Ya, saya kira tanya enggak, Majis? Pak, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan ada sebuah kasus di dalam kelas, kita menemui seorang murid ya yang ketika ditanya dia diam terus. Ditanyai dia bahkan apa yang ada di tulisan tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi tidak dijawab satupun, dan dia hanya diam dan dia hanya terdiam malu. Entah itu dia malu atau dia takut untuk menjawab atau mungkin ada alasan lain. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi anak yang seperti itu? Bagaimana menyikapi anak yang diam, disuruh diam, ditanya diam. Nah, kalau saya diam, apa alasannya diam? Kita sebagai guru tentu tidak sebagai penghukum ya. Kita bisa anak itu ditanya. Misalnya anak itu tidak bisa ditanya diam terus, kita bisa berkunjung ke wali muridnya. Kita menanyakan kepada wali muridnya apa latar belakang, apa penyebab anak ini diam. Pasti anak ini ada 5 ya, yang tadi saya sampaikan, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Bisa karena kekuasaan, bisa karena dia bosan, bisa karena dia bertahan hidup, ya pasti ada. Setelah kita mengetahui dari wali murid, kita berkolaborasi dengan wali murid bagaimana untuk menanggulangi anaknya seperti ini ya. Jadi kita berkolaborasi dengan wali murid biar tahu masalahnya, kita menyelesaikannya dengan wali murid. Insya Allah dengan kolaborasi itu solusi yang terbaik. Jadi kita jangan langsung memberikan ngejas ya, orang itu diam, apa dia bisu, apa dia karena memang pemalu, apa karena dia apa. Jadi dengan kita menanyakan kepada wali murid, kita tahu latar belakangnya, kita juga akan tahu cara solusinya. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Cis. bahkan saking diamnya sampai ketinggalan. Waduh, kamu ketinggalan. Ini anak di mana ya? Apakah karena dia punya ini? Tadi itu kalau kasus real nyata. Ya, kasus real itu nyata. Ya, bukan hoax Pak. Iya. Sekarang sudah kelas 2. Sekarang udah kelas 2. Ya, itu solusinya gitu. Tapi kalau memang dia kita sudah berkolaborasi dengan wali murid, ternyata ya seperti itu terus, bisa juga dia punya kelainan. Jadi kita tidak bisa kelainan itu bisa ya udahlah. Berarti memang kelainan. Sudah gennya. Memang lebihan Pak. Oh, kelebihan. Karena tidak ada anak yang kurang. Betul sekali, betul. Ya, seperti Pak katakan manusia itu diciptakan sempurna. Jadi bila dibilang kelebihan, tadi lebihnya dia yang lebih. Ada lagi yang bisa ditanyakan? Ada lagi kira-kira? Kalau tidak ada, jadi itu ya. Yang jelas antara peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan itu kita yang membuat sebagai guru. Kalau keyakinan itu dari siswa.
Jadi siswa mengetahui apa yang dia lakukan, apa yang dia konsekuensinya itu. Jadi ada kolaborasi antara guru dengan siswa. Tapi kalau peraturan itu dari sekolah biasanya itu mengandung kata-kata negatif, dilarang ini, dilarang itu yang bisa menimbulkan anak penasaran. Jadi alangkah baiknya setelah kita mengetahui ini harus insaf sebagai seorang guru ya, kita tidak boleh maksudnya di sini insaf dalam hal apa? Memberikan hukuman atau memberikan Insaf masih insaf. Karena apa? Hukum sampai sekarang aja saya masih merasa teringat terus dengan apa yang dilakukan Pak Guru zaman dahulu. Ya. Tapi dengan kita menerapkan tiga instruksi masalah dari anak, kita tanyakan masalahnya apa, solusinya apa yang bisa terapkan. Nanti dia dengan sadarnya, oh saya melakukan ini, berarti saya konsekuensinya harus ini. Jadi dia tidak merasa tertekan, tidak merasa apa eksternal yang mempengaruhi, tapi dari dirinya sendiri. Paham ya? Ya. Kalau sudah paham, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.